Pemaparan tata tertib kesantrian Ma'had Tahfidz Al-Yusra yang akan dipaparkan kembali oleh mudir kita, Al-Ustadz Andi Hidayat LCME. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal mashkura ma'jura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengar suara kami yang serak-serak basah ini, ya. Insya Allah kami akan kembali menjelaskan sesuatu yang ada di Ma'had Tahfidz Al-Yusra, Ma'hadku Taman Surgaku. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait kesantrian atau kepengasuhan yang ada di Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bidang kesantrian atau kepengasuhan merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang ada di pesantren. Bahkan bisa dikatakan intinya pesantren itu ada di kepengasuhan, di kesantrian. Ya, kenapa demikian? Kalau anak-anak tadi di pendidikan yang formalnya hanya dari zuhur dari 7:30 sampai zuhur. Kalau di tahfiz hanya di ba'da subuh, ba'da asar dan ba'da maghrib, maka kesantrian atau kepengasuhan ini sisa waktu itu. Jadi bisa dikatakan 24 jam. Ya, dari mulai tidur ya bangun sampai tidur lagi. Itu porsinya bagian kesantrian. Maka dari itu ini menjadi salah satu perhatian khusus bagi kita para pengelola ma'had ya terkait kepengasuhan dan kesantrian ini. Karena bidang kesantrian inilah yang akan secara signifikan ya berandil besar membentuk ananda karakter akhlak putra-putri abu dan ummu sekalian. Dalam menangani pengasuhan ini kita membuat sebuah sistem pengelolaan, yaitu di organisasi ada yang disebut dengan bidang kesantrian, ya, bidang kesantrian ikhwat, bidang kesantrian akhwat. Jadi terpisah agar masing-masing fokus untuk menangani ya masalah-masalah yang ada sebagaimana pembagian ikhwan akhwatnya. Nanti bidang kesantrian ini berkolaborasi dengan kepala sekolah bidang pendidikan ya dalam menangani kepengasuhan. Di mana di sana kita telah membentuk tim pengontrol kepengasuhan atau kesantrian. Ada yang disebut dengan wali asrama dan ada yang disebut dengan wali kelas. Semuanya akan terjun ya membantu controlling pengawasan masalah kesantrian ini. Wali kelas adalah wali yang menjadi wali kelas anak-anak di kelas. Wali asrama ya adalah ustadz. Tadi juga wali kelas itu ustadz ya. Ustadz atau ustazah yang kita berikan tugas untuk mempertanggungjawabi ya santri berdasarkan kelompok asrama yang sudah kita bagi. Sudah kita tentukan. Ya. Jadi yang bertanggung jawab atas ananda putra-putri abu dan ummu ya ini adalah wali asrama dari kalangan asatidah. Saya sendiri pun wali asrama. Ya, wali asrama. Nanti mereka para wali asrama begitu pula para wali kelas ada secara wajib ini. Secara wajib kami dari idaroh menetapkan kebijakan bahwa mereka harus terjun ke asrama ya minimal sepekan 2 kali. Ini wali asrama 1 kali, wali kelas 1 kali. Ya, para asatidah di sini tidak hanya sekedar mengajar di kelas dari 7:30 sampai zuhur atau di halakoh saja, tidak.
tetapi mereka akan ikut andil mengontrol, mengasuh putra-putri Abu dan Ummu, memastikan mencari tahu kondisi bagaimana putra-putri Abu dan Ummu dengan berbagai permasalahan yang ada di asrama. Mereka akan mengadakan kunjungan insya Allah minimal 2 kali. 1 kali wali kelas, 1 kali wali asrama dalam setiap 1 pekannya. Yaitu di Ba'da Isya. Ya, mereka berkeliling ke asrama-asrama, ya, kemudian nanti duduk bersama para santri, ya, mencari informasi, mendengar keluhan, masalah, ya, melakukan problem solving, ya, pengatasan masalah yang mereka hadapi, support, ya, serta motivasi, ya, dan seterusnya, ya, nasihat-nasihat yang dilakukan secara 4 mata duduk, ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman para wali asrama dan wali kelas. Jadi insya Allah di sini penanganan kesantrian sebenarnya, ya, diatasi oleh ustadz. Ya. Nanti para wali asrama dan wali kelas ini memiliki kepanjangan tangan dan kaki. Karena mereka kan kondisinya ustadz, ya, berumah tangga, punya istri, punya anak di rumah. Gak mungkin 24 jam di asrama dan sulit nampaknya kalau kita ingin posisikan para ustadz, ya, di asrama 24 jam, susah. Ya. Nanti mereka punya kepanjangan tangan dan kaki, yaitu para musyrif dan musyrifah. Siapa mereka para musyrif dan musyrifah? Yaitu mereka para santri pengabdian program Ma'had Ali. Program yang setara D2 yang tadi kami jelaskan. Jadi bukan lulusan SMA, ya. Di sini lulusan Ma'had Ali, jadi mereka sudah dewasa, emosinya juga sudah terkendali. Ditambah lagi memang sudah kita bina. Ya, kita berikan mereka pembekalan dunia kepengasuhan. Ya. Mereka kita berikan wawasan tentang penanganan santri. Para santri khidmah ini, para musyrif dan musyrifah dari kalangan Ma'had Ali, ya, ada sebahagian yang memang nanti insya Allah setelah lulus 2 tahun, mulai tahun ini udah ada, ya, atau sebahagian kita ambil santri-santri pilihan yang masih di semester 3 dan semester 4. Santri-santri pilihan yang memang bisa dipercaya untuk menangani para santri. Mereka akan tinggal, hidup, tidur, makan, ya, bersama para santri, mendampingi seluruh aktivitasnya selama 24 jam. Ya, jadi di asrama itu anak-anak enggak sendiri. Ya, ada yang dewasanya lah istilahnya. Ada musyrifnya yang setara dengan ustadz sebenarnya. Setara dengan ustadz secara keilmuan, ya, Masya Allah anak-anak Ma'had Ali kita ini luar biasa ternyata. Secara akhlak, adab, sopan santunnya juga sudah teruji. Ya, karena memang dari awal sudah ada seleksi. Ya, Ma'had Ali yang bisa bertahan sampai semester 3 itu yang udah terseleksi. Ya, yang kurang pasnya sudah gugur di semester 1 dan 2. Ya, karena mereka kan beasiswa jadi seleksinya ketat. Ya, yang bagus itu yang kita pertahankan, yang tidak bagus kita eliminasi. Mereka 24 jam di asrama, ya, sampai kegiatan olahraga, kegiatan belajar malam di asrama, ya, bahkan mereka juga bertugas untuk melakukan bimbingan kepada adik-adiknya, ya, dalam hal belajar dan seterusnya, ya, di mana ini kita harapkan bisa menjadikan asrama kondusif, santri tenang, meminimalisir bullying. Ini yang dikhawatirkan oleh kebanyakan wali santri. Ya, jangan khawatir, insya Allah kita di setiap asrama ada ada musyrif dan musyrifah, dan ini bersama mereka tidur di kamar situ. Nanti ada corner atau pojokan khusus yang memang mereka tidur di situ. Ada gaduh sedikit pasti tahuan, ribut-ribut sedikit pasti ketahuan. Nanti setiap kamar ada sekitar 2 musyrif atau musyrifah yang membersamai para santri. Terkait bidang tugas bidang kesantrian ini secara umum,
Ya, tugas para musyrif, musyrifah, kabid kesantrian, wali santri, wali asrama, dan kami juga semua asatidah yang ada di sini kurang lebih sama tugasnya seperti tugas abu dan ummu di rumah. Ya, kami mengambil alih tugas abu dan ummu di rumah ketika Ananda pulang dari sekolah, ya, dengan segudang tugas yang lumayan besar. Ya, tanggung jawab yang begitu besar, amanah yang abu ummu bebankan kepada kami, mulai dari bimbingan dan kontrol ubudiahnya, ya, sholat berjamaahnya, puasa sunnahnya, qiyamul lailnya, zikir doanya, kita yang selalu bawel mengingatkan Ananda untuk, ya, bagaimana memperbagus kualitas ubudiahnya. Kemudian termasuk dalam hal adab dan akhlak. Kita tidak segan-segan, kelihat di sana 10 meter lebih santri, ya, dengan perilaku yang tidak islami, kita datengin, kita samperin, kita nasehatin. Ya, ini selalu kita lakukan. Kemudian juga dalam hal konseling, terkhusus di Akhwat, alhamdulillah kita memiliki guru BK khusus, ya, psikolog, ya, untuk konseling para santriwati, ya. Kemudian juga dalam hal pembiasaan bahasa Arab, ya, ini bidang kesantrian juga, ya, nanti ada bidang bahasa di situ. Secara khusus menangani bahasa, kebersihan, ya, kerajinan santri, kedisiplinan, kesehatan santri juga, ini kita yang menangani, ya, bagian kesantrian, termasuk juga pelatihan berorganisasi. Nanti ada Jam'iyah Tulabiyah, ya, Osmata, organisasi santri Mahatafidz Al-Yusra, ini juga di bawah bimbingan bagian kesantrian. Dan begitu pula kita juga nanti bekerja sama dengan bidang tahfiz yang akan mengadakan kegiatan-kegiatan outing. Ada mukhayyam tahfiz, ya, berkemah, ya, dan juga ada kegiatan rihlah. Baik itu rihlah ilmiah atau rihlah siyahiyah. Kalau rihlah ilmiah, ya, rihlah untuk kepentingan mencari ilmu, biasanya ikut tabligh akbar dan seterusnya. Atau rihlah siyahiyah yang sifatnya refreshing, yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian akhir semester. Baik Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang namanya pesantren pasti ada peraturan, dan peraturan tentunya harus ditegakkan. Untuk menegakkan peraturan perlu ditetapkan sanksi-sanksi yang sesuai tentunya. Ya, di sini sudah kita tuangkan mulai dari halaman berapa ini? 31, ya, atau 30 sampai seterusnya, ya. Peraturannya secara rinci silahkan dibaca, ya, difahami, ya. Secara umum, ya, untuk pemberian sanksi tentunya, ya, dasar dari pemberian sanksi itu adalah untuk kemaslahatan, untuk perbaikan santri itu sendiri. Bukan dalam rangka ingin melampiaskan amarah atau balas dendam. Mohon maaf, itu tidak ada di sini. Ya, secara prinsip pemberian sanksi di sini di Ma'had kita, ya, kita akan titik beratkan pada sanksi yang edukatif, yang sifatnya mendidik. Ini yang pertama. Ya, ketika tidak bisa, nanti ada beberapa sanksi lain yang bisa kita terapkan. Ya, tapi insya Allah tidak ada sanksi fisik yang sifatnya melukai. Kalaupun ada sanksi fisik, paling suruh ngerapihin sendal, ya, atau bersihin asrama, paling begitu saja. Ya, jadi insya Allah kita upayakan Ma'had ini adalah Ma'had yang ramah anak, ramah terhadap santri. Insya Allah di sini tidak ada pemberian santri fisik berupa pukulan ataupun dan seterusnya. Kalau Abu menemukan itu, kabari kami. Kabari saya langsung datang, sampaikan siapa yang melakukannya agar kita tindak nanti. Karena secara prinsip di Ma'had ini tidak menetapkan sanksi fisik yang melukai. Kemudian ketika terjadi pelanggaran, penanganan apa yang kita lakukan? Yang pertama kita beri peringatan lisan, yaitu dinasehati. Ini selalu, ya, selalu pelanggaran apapun, jalur yang kita tempuh adalah yang pertama memberikan nasihat. Kalau tidak bisa, nanti ada peringatan tertulis, ya, atau kita informasikan ke orang tuanya. Ya, kalau ternyata tidak bisa atau pelanggarannya lumayan berat, nanti ada surat pernyataan dari santri, kemudian kita laporkan ke orang tuanya. Ya, kalau tidak bisa pula nanti ada skorsing, ya. Kalau tidak bisa juga nanti ada konversi kasus, ya, atau sidang kasus.
Kalau tidak bisa pula nanti ada SP, SP1, SP2 sampai pada akhirnya SP3. Ya, untuk santri yang tidak cukup diperingatkan 1-2 kali, SP 1-2 kali, kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan santri tersebut. Termasuk santri yang melanggar pelanggaran yang sangat besar, ya, yang menyalahi hukum syariat Islam, ini juga terkadang kita langsung ke tahap yang paling akhir, yaitu pemberian SP3. Ya. Kemudian Abu dan Ummi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi saya diminta cepat-cepat, ya, saya akan berikan kegiatan umum, ya, secara umum kegiatan sehari-hari santri. Santri di kita alhamdulillah sudah rutin bangun jam 3. Ya, di kita ini alhamdulillah sudah rutin bangun jam 3, kemudian mereka siap-siap melakukan sholat malam. Ya, mereka sudah terbiasa sholat malam alhamdulillah, ya. Sampai kemudian menjelang subuh ada yang menggunakannya untuk kemudian persiapan hafalan, ada yang gunakan untuk istirahat lagi, nggak apa-apa, itu kita maklumi. Kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh kegiatannya adalah halaqah Al-Quran pertama, ya, yang tadi digunakan untuk sabak atau setoran hafalan baru, sampai sekitar jam 6. Setelah jam 6 kemudian mereka makan, ya, atau mungkin olahraga sebentar, kemudian siap-siap mandi. 7:30 masuk kelas belajar KBM normal sampai jam 12, sampai zuhur. Ada 5 jam pelajaran, kecuali di hari Jumat dan Sabtu itu sampai jam 10 saja. Kemudian sholat zuhur, ya, setelah sholat zuhur nanti ada langsung setelah sholat sunnah mereka duduk setengah jam untuk halaqah hifdzul mutun, menghafalkan kitab-kitab yang merupakan intisari keilmuan Islam. Sampai kurang lebih 1:30 kemudian mereka makan. Ya, setelah makan ada yang santai-santai dulu, jajan dulu dan seterusnya. Jam 2 semua santri wajib tidur. Qailulah. Ya, di sini jam 2 siang itu tidur. Makanya sepi. Kalau Abu dan Ummu datang siang hari sini sepi. Ya, anak-anaknya tidur. Ya, ustadznya pun tidur kadang, ya. Kemudian sampai jam 3 dibangunkan persiapan sholat asar. Setelah sholat asar halaqah Al-Quran yang kedua. Kegiatannya tadi sabki, ya, murajaah, hafalan yang tadi pagi atau yang sebelum-sebelumnya. Sampai sekitar jam 5 kemudian mereka makan. Makannya kita sebelum maghrib, bukan ba'da maghrib, ya, untuk makan malamnya. Tadi siang jam 1:30 ini. Sore sekitar jam 5 makan, kadang pergi jajan juga ke kantin, ya, atau santai-santai. Nanti 5:30 udah mulai diingatkan untuk persiapan sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian mereka halaqah Al-Quran yang ketiga, isti'dad. Tadi di ba'da asar itu tidak setiap hari mereka halaqah Quran, ada secara terjadwal, ya, mereka memiliki jatah olahraga. Jadi enggak tiap hari hafalan sebenarnya. Jadi dalam satu pekan ada yang secara terjadwal itu 1 kali, nanti di hari Sabtu itu bebas, hari Ahad bebas. Jadi minimalnya anak-anak itu 3 kali, 3 hari dalam sepekan berolahraga, refreshing, ya, memperbaharui energi agar semangat dan tidak bosan. Pada maghrib kemudian mereka halaqah Quran ketiga isti'dad sampai azan Isya. Setelah azan Isya, ya, kemudian mereka agak santai kadang, terus di sana ada kunjungan wali asrama, wali kelas, dan belajar malam. Sampai kurang lebih sekitar jam 9:30 lalu mereka tidur. Nanti ada kegiatan-kegiatan pekanan, ya, ada kunjungan asrama yang sebagaimana tadi kita singgung, ada tadrib lughah, ada kajian khusus santri, yaitu di malam Sabtu bersama syekh. Jadi syekh ceramah tanpa terjemah, santri menyimak kajian syekh langsung dengan berbahasa Arab, di mana kajian santri ini fokusnya adalah membahas tentang adab dan etika. Ya, kajian khusus terkait adab dan etika. Kemudian setiap malam Kamis ada kajian umum yang bisa juga disimak oleh Abu dan Ummu melalui live streaming bersama Mudir Ma'had. Kemudian di sana ada kegiatan mingguan, ya, seperti umsiyah, olahraga dan ekstrakurikuler. Umsiyah ini adalah malam kreativitas santri, ini setiap malam Ahad. Di sini ini pentasnya anak-anak nih.
Setiap malam Ahad, entah lomba tahfiz kah, lomba hifdzul mutun kah, terus apalagi ilqa syair kah di sini nih, setiap malam Ahad. Ini ada kegiatannya itu malam yang memang hiburan bagi mereka. Kadang musyahadah ilmiah lah, seterusnya. Ini setiap malam Ahad. Ya. Kemudian di sana juga ada kegiatan ilqa kalimat tadi, ya, penyampaian ceramah singkat setiap selesai sholat, dan ada amal jama'i setiap hari Ahad pagi, dan ada kunjungan wali santri, ya, setiap hari Ahad. Jadi hari Ahad libur, silahkan, kami tidak membatasi, ya, boleh berkunjung ke Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, kecuali apabila ada informasi tidak ada kunjungan, berarti sedang ada kegiatan. Seperti hari ini tidak ada kunjungan karena ada Abu dan Umu, kegiatan SG. Tapi nanti setelahnya silahkan. Ya, silahkan mau pekan ke-1, pekan ke-2, sengaja tidak kita tentukan agar Abu dan Umu fleksibel mengatur waktu kunjungan. Cuman kami sarankan jangan terlalu tiap pekan. Ya, karena anaknya biasanya nanti bermasalah kalau terlalu sering dikunjungi. Ya, wajarnya itu sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Ya, kecuali kalau anaknya sudah tangguh banget, ya, sudah benar-benar menyatu dengan pondok, dikunjungi tiap pekan juga silahkan. Tapi kalau untuk yang pertama-tama, kalau terlalu sering nanti minta pulang. Ya, minta pulang. Taib, terkait komunikasi antara ma'had dengan wali santri. Ya. Di sana ada grup wali santri, grupnya bersifat tertutup. Di sana sengaja kita tutup. Dulu pernah kita buka tapi nggak kondusif ternyata, kemana-mana grupnya. Sehingga akhirnya kita tutup satu arah informasi dari kita. Jika ada hal yang bersifat mendesak yang ingin Abu dan Umu sampaikan, ya, maka jalur yang ditempuh kita gunakan jalur klasik, ya, bukan modern, yaitu dengan datang langsung ke pondok di hari aktif. Silahkan, kami sangat terbuka, terutama jika ada komplain, ada kritik, ada keluhan, ada pengaduan, silahkan datang ke ma'had bertemu dengan saya langsung, ya, atau dengan, ya, bidang tertentu yang ingin Abu tuju, silahkan. Ya, kami mohon maaf tidak bisa melayani by online. Kenapa demikian? Karena kaminya sedang fokus ke putra-putri Abu dan Umu. Ya, kami setiap hari, ya, setiap hari alhamdulillah, tapi ini kami sampaikan ini benar-benar terkuras sekali energi, tenaga, pikiran kami untuk mendidik putra-putri Abu dan Umu. Jadi mohon jangan mengalihkan fokus kami dengan gangguan melalui WhatsApp yang terkadang kami gak sempat merespon dan membacanya. Kita ini di sini mengurus, mendidik putra-putri Abu dan Umu itu 24 jam. Sungguh sangat melelahkan, kadang sampai tengah malam banyak hal yang harus kami tangani. Jadi kalau ada apa-apa, mohon datang aja sini langsung. Secara khusus insya Allah akan kami sambut. Ya. Dan mohon maaf kalau ternyata ada WA masuk kemana-mana terkait keluhan kritik, kadang nggak sempat kami balas. Alasannya karena anak Abu dan Umu yang memang harus kita perhatikan lebih daripada Abu dan Umunya. Fokus kita di sini, pelayanan kita di sini adalah santri. Adalah santri, bukan orang tua santri. Tapi kita berikan waktu untuk kita layani di hari aktif. Karena itu hari yang memang secara tuntutan pekerjaan memang kami wajib melayani Abu dan Umu. Adapun di waktu-waktu istirahat, mohon maaf kami sedang fokus ke anak, kami sedang fokus ke keluarga. Kecuali yang sifatnya mendesak seperti ada berita duka, ini insya Allah pasti kami respon. Ada berita duka, ada informasi harus pergi ke dokter, yang sifatnya emergensi, silahkan japri nanti ke nomor-nomor yang tertuju. Ada izin untuk keperluan mendesak, silahkan. Ya, seperti itu. Jadi aturan yang ada di Ma'had Al-Yusra seperti ini. Mungkin agak sedikit berbeda dari ma'had yang lain, agak sedikit tegas, tapi semua itu semata-mata dalam rangka ingin mewujudkan cita-cita Abu dan Umu. Yang kemudian kita harapkan itu juga menjadi pahala bagi kita.
ya kalau anak-anak Abu Danu berhasil menjadi orang-orang yang soleh, yang hebat, ya, yang sukses, ya, menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu gambaran secara singkat terkait bidang kesantrian. Mudah-mudahan bisa difahami. Nanti jika ada yang tidak dipahami bisa disampaikan melalui forum tanya jawab. Ya, barakallahu fikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.